Pelatihan Manajemen dan Pembinaan Kelompok Tani di Distrik Wania dan Distrik Mimika Timur, Timika 11 Oktober 2023 digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika. Dengan alokasi dana otonomi khusus tahun anggaran 2023, puluhan petani orang asli Papua dari 2 distrik diberikan pendalaman administrasi manajemen kelompok tani, mulai manajemen kebutuhan pupuk subsidi dan sarana lainnya serta cara membentuk kelompok tani yang baik. Dalam tujuan pelatihan manajemen dan pembinaan kelompok tani tersebut, diharapkan ke depan kelompok tani yang telah terbentuk dapat menyatukan persepsi bersama untuk mencapai tujuan bersama, di mana di dalam prosesnya untuk mencapai tujuannya, para kelompok tani tetap akan mendapatkan pendampingan dari penyuluh pertanian di Stanbun Mimika hingga mampu mandiri dalam manajemen dan aktivitas pertanian. Di sini ada pelatihan untuk mendalami petani ini, mereka bisa memandirikan diri, cara bagaimana untuk mengelola hasil-hasil alam yang ada di Wania dengan di Mimika Timur. Mungkin saya di sini sebagai koordinator distrik Wania, saya mau menyampaikan petani yang sudah diikut pelatihan ini, mungkin mereka pulang, mereka bisa membuktikan, mereka mungkin awalnya mungkin belum pernah bercocok tanam, mereka mungkin bisa bekerja sendiri, hasilnya untuk menikmati sendiri. Mungkin dari hasil pelatihan ini juga mereka bisa belajar cara bagaimana cara penanaman dengan budidaya ubi jalar, singkong, talas, seperti itu. Mungkin ya ilmu yang disampaikan ini ada 2 narasumber yang mereka disampaikan. Ini mungkin benar-benar mereka menerima dan mereka pulang, mereka terapkan di tempat mereka masing-masing. Dirinya tentang pembinaan kelompok tani yang lebih fokus kepada pembinaan kelompok dalam hal administrasi kelompok, pengelolaan manajemen kelompok, baik administrasi pembukuan kelompok, baik tentang penyusunan rencana kerja kelompok, dan juga penyusunan rencana definitif kelompok yang pada outputnya adalah mengenai kebutuhan pupuk subsidi dan kebutuhan sarana lainnya bagi petani-petani Papua yang tentunya masih sangat-sangat dibutuhkan mereka, dan masalahnya adalah masih lemahnya tingkat pengetahuan mereka dalam menyusun. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan pendampingan selalu berkelanjutan bagi penyuluh pertanian untuk selalu mendampingi mereka sampai benar-benar bisa melakukan usaha tani secara berorientasi pasar dan lebih efisien, efektif, dan menguntungkan. Pada kesempatan itu juga kami sampaikan tentang petani-petani milenial, yang mana petani-petani milenial ini sekarang menjadi tumpuan harapan bagi pembangunan pertanian di Indonesia untuk mengungkit tentang produktivitas dan produksi hasil pertanian dengan kemampuan teknologi dan jejaring komunikasi dan internet. Mereka mampu mengungkit produksi dan mampu menerapkan teknologi melalui jejaring-jejaring internet dan jejaring-jejaring lainnya. Oleh sebab itu, petani-petani walaupun mereka baru belajar tentang berkelompok, tidak ada salahnya kita tetap mendampingi mereka, karena memang ibarat kelompok itu seperti sapu. Apabila dia hanya satu lidi, tentu tidak bisa mengerjakan sesuatu, harus berkelompok dan efisien, lebih efektif lagi. Apalagi dengan kondisi agroklimat seperti ini, kalau tidak ada kerjasama dan juga kebutuhan tentang sarana juga terbatas. Yang kedua, jumlah penyuluh juga masih sangat kurang. Maka dengan adanya berkelompok itu ada 2 hal yang perlu
didapat yang pertama adalah tentang kebersamaan kelompok untuk meningkatkan produktivitas melalui skala usaha yang lebih kompetitif, lebih besar, dan yang kedua untuk bisa pembinaan lebih berkelanjutan. Kelompok tani ini itu kita berdasarkan manajemen. Karena manajemen yang kita terapkan di kelompok tani ini sama saja manajemen biasa di perusahaan lain. Jadi tergantung dari apa yang disebut dengan POAK, perencanaan, organisasi, terus actuating, penggerakan pengarahan, dan controlling, pengendalian atau pengawasan. Itu harus termuat di dalam kelompok tani. Sehingga kelompok tani dia berjalan, dia punya dasar. Dia punya dasar untuk dia bisa kira, oh saya maju, saya buat ini, berarti harus begini. Nah, jadi ada punya dasar dengan empat poin itu. Jadi perencanaan, organisasi, pengarahan, dan controlling atau pengendalian, pengawasan. Di samping itu pun sudah selesai kita buat itu semua dalam kegiatan satu usaha tani, satu siklus usaha tani kita buat mungkin di lapangan dengan luasan yang berbeda-beda. Nah, pada akhirnya itu nanti kita evaluasi. Kita evaluasi ini pun evaluasi dalam 3 tahap. Evaluasi awal, evaluasi tengah, evaluasi akhir. Tujuan daripada evaluasi itu agar kegiatan-kegiatan seandainya dia tidak berjalan di tahun ini barangkali, kita bisa perbaiki dia untuk di tahun depan. Karena kegagalan di tahun ini karena mungkin kurang tepat, kita bisa perbaiki dia di tahun depan. Nah, sehingga pemahaman itu kita mulai dia dari dasar. Sebenarnya yang kelompok tani yang ada ini, kelompok tani memang dia pemula, dia pemula, baru dibentuk, dan mereka memang sama sekali belum terlalu paham tentang bagaimana bukan manajemen, bagaimana kelompok tani. Nah, makanya kita kasih pengarahan dan kita gunakan kalau kita gunakan bahasa yang sederhana supaya mereka tahu. Nah, itu yang Mama minta supaya Ibu Doran, Bapak Doran tolong satu saat ketemu Mama Doran di Nawaripi, baru bisa kasih data pelatihan pekerjaan ini, cara pupuk, cara menanam, cara kelola tanah bagaimana. Kalau Mama sudah tahu, tapi yang lain itu yang belum, akhirnya Mama minta supaya ibu harus datang untuk kasih belajar kami lagi, tambah ilmu lagi. Oke, siap. Itu yang Mama minta. Dan kami siap untuk bekerja. Tim Liputan Papua MCTV.